Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul My Cultivator Girlfriend, episode yang pertama dan kedua. Bagi yang penasaran, simak ya. Scene diawali dengan seorang wanita cantik yang akan menuju ke atas gedung. Dengan sihirnya, ia membuka pintu gedung tersebut, dan seketika listrik menjadi padam. Ying Xiong merupakan tokoh utama kita. Ia bekerja sebagai penjaga gedung atas satpam. Ia disuruh seniornya untuk mengecek keadaan kelistrikan di atas gedung. Sementara gadis cantik tadi juga sedang berada di atas gedung. Gadis cantik itu bernama Muzili. Kita panggil saja Muzi. Muzi terlihat sedang melakukan sebuah ritual. Di sisi lain, Ying Xiong sedang berjalan menuju atas gedung. Namun, ketika akan menaiki atas gedung, ia terkejut karena melihat gembok pintu sudah terbuka. Ia pikir itu adalah ulah pencuri. Dengan cepat, ia membuka pintu dan terkejut melihat ada sosok gadis cantik yang sedang melakukan sebuah ritual dan melayang-layang di udara. Mereka pun sama-sama kaget. Tiba-tiba saja muncul sebuah sambaran petir mengenai Muzi dan seketika membuat Muzi pingsan. Karena tak mau dituduh yang tidak-tidak, Ying Xiong meninggalkan Muzi dengan keadaan pingsan. Namun karena merasa kasihan dan terketuk hatinya, ia akhirnya balik dan menolong Muzi. Karena bingung bagaimana cara menolongnya, sebelumnya Ying Xiong memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan mencium Muzi. 不管了，救人要紧。 Lalu seketika muncul cahaya biru dari dalam tubuh Muzi. Setelah tragedi itu, kemudian Muzi tersadar dengan cepat menampar pipi Ying Xiong. Ying Xiong melakukan pembelaan dengan mengatakan jika ia akan menyelamatkan Muzi dengan memberikan nafas buatan. Ciuman tadi juga merupakan ciuman pertama Ying Xiong yang diberikan kepada Muzi. Seharusnya Muzi berterima kasih karena berkat dirinya ia dapat kembali sadar. Mendengar hal tersebut, Muzi pun menampar Ying Xiong untuk kedua kalinya. Setelah menampar Ying Xiong, Muzi langsung pergi meninggalkan Ying Xiong sendirian di atas gedung. Saat berjalan pergi, ia berhenti sejenak dan merasakan ada yang berbeda di tubuhnya. Ternyata kekuatan sihir milik Muzi mulai berkurang dan ia tidak mengetahui apa penyebabnya kekuatannya itu dapat berkurang seketika. Saat akan melanjutkan tidur, Ying Xiong merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, yang mana ia merasakan hawa yang sangat panas. Ternyata saat tadi ia berciuman dengan Muzi, sebagian kekuatan milik Muzi pindah dalam diri Ying Xiong. Pagi menjelang, Ying Xiong sedang duduk di taman kota. Ia masih terheran dengan apa yang terjadi dalam dirinya, karena setelah bangun, ia merasa tubuhnya lebih energik dari biasanya. Bahkan penglihatan Ying Xiong meningkat sangat tajam. Ia bisa melihat tulisan di papan reklame yang sangat jauh darinya. Di sisi lain, terlihat Muzi sedang berjalan dan digodai oleh Zhao. Zhao ini udah lama naksir Muzi, namun cintanya selalu ditolak oleh Muzi. Karena penglihatan Ying Xiong tajam, ia pun dapat melihat Muzi bersama dengan Zhao. Ying Xiong pikir itu pacarnya Muzi. Papan reklame yang dilihat oleh Ying Xiong tiba-tiba saja terjatuh. Tepat di bawahnya ada seorang gadis yang sedang sibuk menelpon. Ying Xiong yang melihat kejadian itu seketika langsung lari dengan sekencang mungkin untuk menyelamatkan gadis itu. Beberapa detik sebelum papan reklame itu mengenai gadis, tak disangka kekuatan milik Ying Xiong pun muncul. Kemudian ia menggunakan kekuatan itu untuk mendorong papan reklame yang sangat besar ke dinding tembok. Setelah menggunakan kekuatannya, Ying Xiong terlihat pingsan karena itu merupakan pertama kalinya Ying Xiong menggunakan kekuatannya. Muzi yang melihat kejadian itu kemudian menghampiri Ying Xiong. Setelah sadar, Ying Xiong kebingungan karena ia kini berada di dalam sebuah kamar dengan tangan dan kaki terikat. Muncullah Muzi. Tiba-tiba Muzi mendekat dengan tatapan mesum sambil membuka kancing baju dan menggodai Ying Xiong.
Tak disangka Ying Xiong sama sekali tidak tergoda dengan apa yang dilakukan Muzi. Ternyata Muzi hanya ingin mengambil kembali kekuatannya yang sebelumnya secara tidak sengaja diambil oleh Ying Xiong pada saat Ying Xiong mencium Muzi di atas gedung. Terlebih Ying Xiong pernah menggunakan kekuatan Muzi untuk menolong gadis yang hampir tertimpa papan reklame. Karena Ying Xiong sudah tahu tentang rahasia kekuatan Muzi, ia mendapatkan dua pilihan. 其实我是一名隐匿修真者。 Pilihan pertama, Ying Xiong akan dibunuh karena sudah mengetahui rahasia Muzi. Sedangkan yang kedua, Muzi menawarkan kultivasi ganda dengannya untuk menyerang para penyihir-penyihir jahat. Dan tentu saja Ying Xiong memilih pilihan yang kedua. Ying Xiong memilih pilihan yang kedua, yang mana ia akan ikut dengan Muzi untuk melawan para penjahat. Ying Xiong juga mengatakan jika ia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyelamatkan banyak orang. Tapi menurut Muzi, pemikiran Ying Xiong terlalu naif. Kini mereka sedang berjalan menuju ke atas gedung. Muzi ingin melatih Ying Xiong menggunakan kekuatannya. Ia memberikan dua pilihan, yaitu mau menggunakan rute cepat atau rute lambat. Ying Xiong memilih untuk menggunakan rute cepat. Muzi meminta Ying Xiong untuk lompat dari atas gedung karena manusia bisa mengeluarkan kekuatan seluruhnya jika ia sedang merasa dalam bahaya. Namun jika dalam latihan ini Ying Xiong gagal, maka ia akan mati. Dan media akan memberitakan jika ada seseorang satpam melompat dari atas gedung. Saat akan melompat, Ying Xiong merasa ragu karena ia takut gagal dan takut mati. Muzi juga menjelaskan jika ia hanya memiliki satu kesempatan saja. Kemudian Muzi mendorong Ying Xiong dari atas gedung. Ying Xiong yang panik mencoba menenangkan diri supaya bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah beberapa kali mencoba, kekuatannya tak kunjung keluar. Akhirnya ia mulai pasrah jika ia akan mati. Terlihat pula Muzi yang ikut terjun dari atas gedung. Ying Xiong pikir ia akan menolongnya, namun ternyata tidak. Ia ikutan lompat karena hanya ingin melompat bersama dengan Ying Xiong. Kini mereka berdua sedang melompat bersama. Hidup dan mati ada di tangan Ying Xiong. Namun tiba-tiba saja saat mereka akan jatuh ke tanah, punggung Ying Xiong muncul sayap biru yang sangat megah. Berkat sayap itu, Ying Xiong dan Muzi dapat mendarat dengan sempurna tanpa terluka sedikit pun. Ying Xiong pun mengajak Muzi untuk terbang. Ying Xiong menggendong Muzi berkeliling, terbang hingga sampai ke bulan, dan melihat pemandangan yang sangat indah di atas sana. Namun saat itu juga, Muzi mengeluarkan sayap, kemudian membawa Ying Xiong dan menabrakkannya ke atas gedung. Muzi pun mengatakan kepada Ying Xiong untuk tidak sombong dengan sayapnya. Karena di dunia manusia saat ini banyak sekali penyihir yang menyamar menjadi manusia sekaligus menyembunyikan kekuatannya. Jika mereka melihat penyihir yang baru, tak segan-segan ia akan dibunuh. Muzi pun memberitahu kepada Ying Xiong agar tidak menggunakan kekuatannya secara belak-belakan. Ia merasa jika Ying Xiong menggunakan kekuatan secara berlebihan, maka bisa memancing penyihir-penyihir yang lain untuk membunuhnya. Karena ia sadar bahwa penyihir baru seperti Ying Xiong bisa jadi incaran dan ancaman bagi penyihir lain sebelum kekuatan Ying Xiong menjadi lebih kuat. Di tempat lain terlihat kakek tua bernama Huang Mo merasakan ada penyihir baru. Ia pun menceritakan ke anak buahnya, yaitu Ru Yue, untuk menemukan orang tersebut yang mengakibatkan terjadinya gelombang energi. Jika penyihir itu terlalu lemah, maka Ru Yue harus segera membunuhnya. Namun di sini Ru Yue harus tetap menjaga identitasnya supaya tidak terbongkar. Pagi hari tiba. Saat itu terlihat Ying Xiong sedang berjalan bersama dengan Muzi dan bertemu dengan Zhao. Zhao yang memang tergila-gila dengan Muzi pun mengajak berkencan Muzi dengan menonton film bersama. Namun saat itu Muzi beralasan jika ia tidak bisa berkencan dengan Zhao karena ia baru saja pulang dari hotel berkencan dengan Ying Xiong. Mendengar hal itu, Zhao pun marah dan akan memukul Ying Xiong. Dengan cepat Muzi membela Ying Xiong dan mendorong Zhao hingga terpental. Zhao yang terkapar pun ditinggal oleh Muzi dan Ying Xiong. Saat mereka akan makan bersama, Muzi pun kaget melihat HP milik Ying Xiong masih HP jadul. Saat itu juga Muzi memberikan Ying Xiong sebuah HP baru yang lebih canggih supaya dirinya bisa menghubungi Ying Xiong dengan lebih mudah. Namun di sini Ying Xiong masih penasaran mengapa Muzi tidak membunuh dia saja, karena semua rahasia milik Muzi sudah ia ketahui.
Di sini, Muzi menganggap jika ia membunuh Ying Xiong, maka kekuatannya akan hilang juga. Karena sekarang kekuatan Muzi berada di Ying Xiong. Satu-satunya cara untuk mengembalikan kekuatan Muzi yaitu dengan cara dual kultivasi. Mendengar hal itu, Ying Xiong mengajak Muzi melakukan dual kultivasi malam ini. Dengan senang hati, Muzi pun menggandeng tangan Ying Xiong sebagai awalan. 先从牵手开始吧。 Di tempat lain terlihat Ruye yang sedang melakukan pembunuhan dan menghisap darah korban. Tunggu kelanjutan My Cultivator Girlfriend episode ketiga dan 4 hanya di channel Devina Story. Share.